Pengembangan Rupiah Digital atau CBDCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NPM 0227241188 dari Prodi Akuntansi. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perubahan ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada stabilitas sistem keuangan, pengawasan perbankan, dan arah kebijakan moneter di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami konteks besar dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral yang memiliki tugas utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Sementara itu, sejak tahun 2011, hadir lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan, sebuah institusi yang dibentuk khusus untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan. Dengan hadirnya OJK, peran BI berupa cukup signifikan. Nah, bagaimana perubahannya dan apa dampaknya sektor perbankan di Indonesia? Itulah yang akan kita bahas lengkap dalam video ini. Jadi teman-teman, pantau terus ya. Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, mengambil alih peran The Javach Bank yang sebelumnya menjadi bank sirkulasi di Indonesia. Sejak awal berdirinya, BI diberi mandat sebagai bank sentral dengan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebelum OJK hadir, sebagian besar fungsi pengawasan bank juga berada di bawah BI. Artinya, BI tidak hanya membuat kebijakan moneter, tetapi juga sekaligus mengawasi langsung bank-bank di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem keuangan menjadi semakin kompleks. Untuk mencegah terjadinya krisis dan meningkatkan kualitas pengawasan, muncullah gagasan untuk membentuk lembaga khusus, yaitu OJK. OJK dibentuk karena sistem keuangan Indonesia membutuhkan lembaga pengawasan yang lebih kuat, independen, dan berintegritas. Sebelum OJK, pengawasan jasa keuangan terpecah-pecah dan tidak efektif menghadapi tantangan modern. Berikut alasan utamanya. 1. Pengawasan sektor keuangan yang terintegritas. Sebelum OJK, perbankan diawasi BI, pasar modal diawasi lembaga keuangan non-bank diawasi kementerian lain. Akibatnya, pengawasan tidak koordinatif, standar tidak seragam, rentan terjadi celah regulasi. OJK hadir untuk menggabungkan semua pengawasan dalam satu lembaga, sehingga jauh lebih efisien dan menyeluruh. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Krisis finansial pada tahun 1998 dan gejolak global menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah memicu krisis. Risiko di sektor bisa menjalar ke seluruh sistem. Dengan adanya OJK, stabilitas sistem keuangan lebih terjaga karena pengawasan dilakukan secara profesional di seluruh sektor, bukan hanya perbankan. Melindungi konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, melindungi konsumen dan masyarakat. Banyak kasus sebelumnya, investasi bodong, penipuan berkedok koperasi, produk keuangan tidak transparan, penagih kasar oleh lembaga pembiayaan. OJK memiliki fungsi perlindungan konsumen, yaitu mengawasi praktik lembaga keuangan, menerima pengaduan masyarakat, memberi sanksi administratif, menutup entitas ilegal.
ini membuat masyarakat lebih aman dalam menggunakan jasa keuangan. Selanjutnya, yang keempat, mengikuti perkembangan industri keuangan modern. Dunia keuangan kini berkembang cepat. Yang pertama itu ada fintech, kripto, digital banking, e-wallet, dan QRIS. Sistem pengawasan lama tidak cukup cepat beradaptasi. OJK hadir untuk mengatur dan mengawasi inovasi keuangan modern agar aman dan tetap mengikuti aturan. Selanjutnya yang kelima, meringankan beban Bank Indonesia. Sebelum OJK, BI harus menjalankan kebijakan moneter, mengawasi perbankan, menjalani stabilitas makroekonomi, mengatur sistem pembayaran. Tugasnya terlalu banyak dan berpotensi tidak fokus. Setelah pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, BI bisa lebih fokus pada inflasi, nilai tukar, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial. Ini membuat kebijakan ekonomi nasional lebih efektif. Selanjutnya yang keenam, menutup celah regulasi dan menghindari konflik kepentingan. Jika suatu lembaga membuat kebijakan dan sekaligus mengawasi, bisa muncul benturan kepentingan kurang objektif. Pengawasan tidak ketat seperti seharusnya. Pembentukan OJK memisahkan fungsi kebijakan oleh BI dan fungsi pengawasan oleh OJK, sehingga sistem lebih independen dan transparan. Peran baru Bank Indonesia. Setelah fungsi pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, peran Bank Indonesia (BI) mengalami transformasi besar. BI tidak lagi melakukan pengawasan langsung terhadap bank, tetapi fokus pada tugas inti sebagai bank sentral. Berikut peran barunya. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter, pengendalian inflasi. Ini adalah peran utama BI saat ini. BI bertanggung jawab menjaga agar inflasi tetap rendah dan stabilitas melalui penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, pengaturan jumlah uang beredar, stabilitas harga penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, menjaga stabilitas nilai tukar. BI mengelola kebijakan agar nilai tukar rupiah tetap stabil dan tidak mudah bergejolak. BI melakukan intervensi pasar valuta asing jika diperlukan, pengelolaan cadangan devisa, kebijakan devisa strategis, tujuan mencegah gejolak ekonomi akibat fluktuasi kurs. Ketiga, menjaga dan mengembangkan sistem pembayaran. BI kini sangat fokus pada inovasi sistem pembayaran nasional. Peran ini mencakup pengaturan pembayaran digital, menjaga kelancaran pembayaran elektronik, inovasi QRIS, BIFAS, SKNBI, mengawasi penyelenggaraan jasa pembayaran PJP. Inovasi ini membuat transaksi lebih cepat, murah, dan aman. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan kebijakan makroprudensial. Ini berbeda dengan pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Kebijakan makroprudensial BI bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, misalnya pengaturan rasio loan to value, rasio countercyclical buffer, kebijakan likuiditas makro. Dengan kata lain, BI mengawasi resiko besar yang bisa mengganggu sistem keuangan nasional. Selanjutnya yang kelima, mendukung stabilitas sistem keuangan bersama OJK. BI tidak bekerja sendirian. BI dan OJK berkolaborasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, pertukaran data dan informasi koordinasi dalam penanganan krisis. BI menjaga stabilitas makro, OJK menjaga stabilitas mikro. Yang keenam, mengembangkan kebijakan ekonomi digital dan inovasi finansial. BI juga berperan dalam mendorong transformasi digital keuangan seperti pengembangan rupiah digital. Selanjutnya ada mengembangkan kebijakan ekonomi digital dan inovasi finansial.
BI juga berperan dalam mendorong transformasi digital keuangan seperti pengembangan rupiah digital, digitalisasi UMKM, sistem pembayaran non-tunai, fintech yang berada di bawah sistem pembayaran, tujuannya mempercepat inklusi dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya, edukasi dan literasi keuangan. BI aktif memberikan program edukasi sistem pembayaran, literasi digital, edukasi ekonomi dan moneter, penyuluhan UMKM. Ini membantu masyarakat lebih sadar risiko dan lebih bijak menggunakan layanan keuangan. Koordinasi BI dan OJK. Walaupun tugas BI dan OJK sudah dipisahkan, bukan berarti keduanya bekerja sendiri-sendiri. Justru, koordinasi antara BI dan OJK menjaga sangat penting. BI dan OJK berkoordinasi dalam stabilitas sistem keuangan nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pengawasan makro dan mikro, pertukaran data dan informasi perbankan. Bayangkan, BI menjaga iklim ekonomi, sedangkan OJK menjaga kesehatan pemainnya. Jika salah satunya tidak berjalan, sistem keuangan bisa tidak stabil, layanan keuangan. Selanjutnya, dampak terhadap sektor perbankan. Transformasi peran Bank Indonesia dan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan pengaruh dan signifikan terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dampaknya mencakup aspek pengawasan, transparansi inovasi, hingga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, ada pengawasan perbankan menjadi lebih ketat dan profesional. Dengan dialihkan pengawasan mikroprudensial ke OJK, bank-bank diawasi lebih detail dan terstruktur. Standar pelaporan keuangan lebih ketat. Pengawasan menjadi independen, tidak terpengaruh kebijakan moneter, hasilnya kualitas tata kelola dan kesehatan bank menjadi lebih baik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas meningkat. OJK mewajibkan bank untuk menyajikan laporan secara terbuka, mengungkapkan risiko dan informasi penting, mematuhi aturan kehati-hatian, prudential banking. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya yang ketiga, perbankan lebih stabil dan minim risiko. Dengan BI fokus pada stabilitas makro dan OJK fokus pada pengawasan mikro. Risiko sistemik lebih mudah dicegah, bank tidak mudah terdampak krisis, sistem keuangan lebih kuat dan terkoordinasi. Pembagian tugas yang jelas membuat sektor perbankan lebih aman. Keenam, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pengawasan yang lebih kuat dan sistem yang lebih transparan, masyarakat lebih percaya menyimpan uang di bank. Investor lebih yakin terhadap stabilitas perbankan Indonesia. Bank lebih dipercaya dalam memberikan pembiayaan. Kepercayaan publik adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan industri perbankan. Tantangan yang dihadapi. Meskipun banyak kemajuan, ada beberapa tantangan besar. Yang pertama, perkembangan teknologi finansial fintech. Baik BI maupun OJK harus terus beradaptasi. Yang kedua, risiko sistemik seperti gejolak global, krisis ekonomi, hingga ancaman cyber security. Yang ketiga, inklusi keuangan. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan bank. Keempat, kompleksitas produk keuangan baru seperti kripto, aset, dan digital banking. Dalam situasi seperti ini, koordinasi BI OJK menjadi semakin penting. Selanjutnya, inovasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk mengatasi tantangan, BI meluncurkan berbagai inovasi, digitalisasi sistem pembayaran, kebijakan moneter yang lebih responsif, penguatan transmisi suku bunga kerangka makroprudensial yang fleksibel. Semua inovasi ini berujung menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Peran edukasi dan literasi keuangan. Bank Indonesia juga aktif melakukan edukasi dan literasi keuangan melalui program Bank Indonesia Mengajar, Museum Bank Indonesia, kegiatan literasi untuk UMKM, kampanye Classes Society. Ini penting agar masyarakat semakin paham tentang produk keuangan dan mampu mengambil keputusan finansial yang bijak. Perkembangan teknologi finansial fintech, baik BI maupun OJK, terus harus beradaptasi. Yang kedua, resiko sistem. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kehadiran OJK mengubah peran BI secara signifikan. BI kini fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan makroprudensial. OJK fokus pada pengawasan mikro seluruh sektor jasa keuangan. Koordinasi keduanya sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan sinergi yang baik antara BI dan OJK, sistem keuangan Indonesia bisa terus tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.